distraksi relaksasi itu secara teori itu hanya untuk mengurangi nyeri pada skala nyeri ringan sampai sedang, tapi ini saya pernah melakukan pada kasus terapi untuk mengurangi nyeri berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman dalam channel Makes Mudah, Materi Kesehatan Mudah. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan salah satu terapi yang sering dijadikan sebagai terapi komplementer atau pelengkap dengan terapi utama ya. Terapi utama biasanya kita merujuk ke terapi medis yang sudah terbukti secara ilmiah berdasarkan pengetahuan, berdasarkan penelitian. Kemudian terapi komplementer atau pelengkapnya dengan terapi-terapi psikologis atau terapi-terapi lain yang akan memicu hormon-hormon kita menjadi hormon untuk menunjang kesembuhan, ataupun dari sisi psikologis akan membuat kita rileks, tenang, kemudian santai, mengurangi rasa takut, rasa cemas, rasa nyeri dan sebagainya. Nah, salah satu terapi yang sudah cukup dikenal khusus di Indonesia adalah terapi SEF atau spiritual tulisannya, emosional freedom technique, yaitu teknik terapi untuk membebaskan emosi kita dengan tambahan spiritual itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini apa yang kita lakukan yaitu dengan mengucapkan kata-kata afirmasi yang juga mengandung doa agar kita terbebas dari rasa sakit, dari rasa takut, rasa kemudian fobia atau kecanduan dan sebagainya. Bisa untuk terapi yang kecanduan merokok, terapi kecanduan narkoba, ataupun untuk mengurangi nyeri. Dan saya sendiri sudah mempraktekkan beberapa kali dan sangat bermanfaat dari orang yang secara teori kalau terapi komplementer atau terapi distraksi relaksasi itu secara teori itu hanya untuk mengurangi nyeri pada skala nyeri ringan sampai sedang, tapi ini saya pernah melakukan pada kasus terapi untuk mengurangi nyeri berat. Karena nyeri itu subjektif ya, yang dia sampaikan sebagaimana yang dia rasakan. Ketika saya tanya seberapa nyerinya ya, orang yang dalam posisi terpasang selang kencing atau selang kateter selama lebih dari 24 jam, dia selalu mengeluh nyeri sekali, kepengen dilepas selang kencingnya. Ya, dia sudah mendapatkan bahkan injeksi untuk mengurangi nyeri ya, tetapi dia tetap mengeluh pengen dilepas. Maka saya sampaikan manfaat dari terapi pemberian kateter tersebut, tujuannya ya, kemudian kalau dilepas efeknya bagaimana, karena orang ini harus mendapatkan selang ya. Karena posisinya dia, saya lupa waktu itu apakah sakit prostat atau apa, saya lupa, yang harus mendapatkan selang kateter untuk mengurangi gangguan perkencingannya dia. Maka dia dipasang selang kateter tapi mengeluh nyeri terus. Maka salah satu terapi yang saya terapkan ke dia adalah terapi SEF. Saya tanya skala nyerinya, kalau dari 1 sampai 10 dia katakan berapa. Saya tanyakan, kalau misalnya 0 tidak nyeri, 10 itu nyeri hebat luar biasa, 1 sampai 3 itu nyeri ringan, 4 sampai kemudian 3, 4, 5, 1 sampai 3 nyeri ringan, 4, 5, 6 nyeri sedang, 7, 8, 9 nyeri berat, dan 10 itu nyeri yang luar biasa. Maka dia katakan, skala berapa nyerinya? Dia jawab, nyeri saya skala doso, skala 10 katanya. Baik Pak, saya mau bantu terapi Bapak dengan cara terapi mengetuk pada titik-titik akupunktur tertentu. Nanti Bapak ikuti saya, caranya saya jelaskan seperti ini. Beliau siap, saya terapi. Alhamdulillah Pak, 1 kali putaran ya, jadi ada 1 putaran itu ada 9 titik, kemudian putaran kedua 18 titik. Saya 1 sampai 18 titik saya terapi ya, titik-titik akupunktur dengan doa, dengan afirmasi. Alhamdulillah, dari yang skala nyeri 10 dia langsung drastis menjadi skala 0. Ini salah satu yang luar biasa, pernah terjadi dan saya alami sendiri pada pasien yang ada di tempat saya bekerja di rumah sakit. Kemudian nyeri yang dari 7 atau 8 menjadi 3 atau 4 itu sudah biasa, ketika kita ulangi lagi bisa menjadi 0. Dan ini cukup efektif ya, cukup efektif ketika orang itu mau diajak untuk terapi ini, dia menyetujui, dia mau fokus ya,
karena syaratnya untuk terapi SAFE ini adalah YKIPS, yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, syukur. Jadi ketika terapi ini orang tersebut harus memunculkan rasa yakin, ucapannya, doanya itu akan dikabulkan oleh Allah, kemudian khusyuk, serius, kemudian ikhlas lillahi ta'ala, kemudian pasrah, tawakal kepada Allah, dan penuh dengan rasa syukur terhadap apa yang akan nanti dia dapatkan atas musibah yang dia alami. Misalnya sakit, ya dia pasrahkan kepada Allah sakitnya. Ini saya terapi, alhamdulillah berhasil. Termasuk juga pada anak yang mengalami ketakutan luar biasa ketika mau diambil darahnya. Jadi ceritanya ada anak yang mengalami gangguan demam berdarah, ya, penyakit demam berdarah, sehingga trombositnya sangat rendah, di bawah 100, mungkin waktu itu sekitar 50 berapa begitu, atau di bawah itu, sehingga setiap hari harus diambil sampel darah untuk dicek darahnya secara rutin. Nah, setiap anak tersebut usianya kurang lebih 10 tahun, ketika mau diambil darahnya dia selalu meronta-ronta, nangis ketakutan, bahkan sampai dipegangi oleh ibunya, ayahnya, perawatnya, dua megangi untuk mengambil sampel darah tiap hari seperti itu, sehingga membuat heboh begitu. Nah, saya coba, saya terapi ini dulu, menghilangkan kecemasannya, menghilangkan rasa takutnya. Saya terapi dan alhamdulillah ketika orang tuanya mau megangi, Pak, enggak usah dipegang, enggak apa-apa, insya Allah enggak apa-apa. Alhamdulillah dia pasrah, saya ambil darahnya dengan tenang, tanpa nangis, tanpa berontak, berhasil. Sampai ibunya bilang, Pak, ini sudah disadarkan belum? Seolah-olah seperti dihipnotis, seakan-akan dia merasa, oh jangan-jangan anak saya dihipnotis. Saya katakan, oh ini sadar penuh, Bu, ini sadar penuh, enggak apa-apa. Ini hanya dia cemasnya sudah jauh lebih berkurang atau hilang. Cemas terhadap jarum suntik, cemas yang berlebihan hilang. Jadi terapi SAFE ini untuk mengurangi rasa takut yang berlebihan bisa efektif. Tentu saja ketika anaknya kooperatif, ya, anaknya memang mau khusyuk, mau benar-benar dia serius untuk mendapatkan terapi tersebut. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja tidak semua bisa berhasil, ya, tapi sebagian besar berhasil untuk mengurangi cemas, nyeri itu berhasil, menurunkan minimal, termasuk kecanduan merokok, ya. Beberapa kali saya terapi, ketika dia sedang merokok, dia rasakan nikmat di awalnya, setelah selesai beberapa kali kita ketuk, beberapa titik kita ketuk pada terapi SAFE tersebut, dia mengalami rasa yang langsung berubah. Rokok yang semula nikmat sekali, dia rasakan jadi minimal hambar. Bahkan beberapa teman itu sampai mengalami muntah-muntah seperti ini, ya, di terapi itu sampai muntah-muntah karena rasanya jadi tidak enak sama sekali rokoknya. Nah, pokok bahasan kali ini diantaranya adalah ingin menjelaskan apakah terapi SAFE ini itu berdosa, karena sebagian itu memberikan kritikan yang cukup pedas, diantaranya ini tidak boleh. Kenapa? Karena membolehkan berdoa kepada selain Allah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau kita sampai menerapi orang dengan kita mengucapkan kata-kata berdoa kepada selain Allah, kita bisa jatuh kepada kesyirikan. Misalnya kita mengatakan, ya Tuhan siapa begitu, bantulah, ini kita ikut mengucapkan, ya ini tidak boleh. Atau kita menganggap bolehnya orang berdoa kepada selain Allah, nah ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Ini yang tidak boleh. Termasuk terapi SAFE itu sama sekali tidak ada unsur meminta kepada jin, meminta kepada setan, tidak ada. Termasuk pula tidak ada unsur-unsur gangguan kesadaran. Jadi orang itu tetap sadar 100%. Tidak seperti dilakukan hipnotis atau yang lainnya, ya, semacam itu kan dia tidak sadar. Kadang ditanya aja tadi ngapain, tidak tahu. Tapi kalau ini 100% sadar penuh. Hanya cemasnya hilang, rileksnya bertambah, lebih santai, lebih rileks. Kemudian kalau ucapan-ucapannya atau doanya, ya terserah kita. Intinya kita mintanya kepada Allah dengan cara misalnya di sini namanya tune up, ya. Ya Allah, saya sangat ingin berhenti merokok misalnya. Ya Allah, bantulah saya sekarang juga untuk berhenti merokok. Saya ikhlas, saya pasrah kepadamu. Tulisannya seperti ini. Atau kata-kata lain, ya Allah, saya ingin berhenti merokok, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ingin berhenti merokok, saya ikhlas, saya pasrah. Seperti itu. Kemudian dia ketuk dari atas sini, ya, ini kemudian sini, kemudian sini, kemudian sini, ya, ini ya tadi, ya, sini, ini ada
sini ada tonjolan tulang di sini, kemudian sini, kemudian sini, dan seterusnya. Nah, doa-doa itu, ucapan-ucapan itu terserah kita, yang penting jangan minta kepada selain Allah, jangan membolehkan orang berdoa kepada selain Allah. Kalau kita mau nerapi, ya kalau dia mau bilang apa terserah, kita ketuk saja lah. Kalau mungkin dia non muslim, ya kita ketuk saja, nggak usah dia mengucapkan kata-kata itu, karena tanpa ucapan pun ketukan tersebut akan mengurangi rasa cemas. Dia bilang aja, saya ingin cemas saya hilang gitu, misalnya saya ingin cemas saya hilang gitu, bisa tanpa dia harus dengan kata-kata yang kita khawatir kita ikut berkontribusi di dalam meminta kepada selain Allah. Nah, itu pandangan saya tentang terapi self, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau Anda mungkin khawatir ya bahwa ini akan membahayakan akidahnya, ya enggak usah lakukan ya. Tapi prinsipnya kalau saya melihat sama sekali tidak ada minta kepada setan, tidak ada minta kepada jin, dan kita haram kita menyetujui orang minta kepada selain Allah, ikut mengucapkan kata-kata yang minta kepada selain Allah. Seandainya organisasi self ini membolehkan, maka kita tidak boleh secara pribadi, tidak boleh melakukan ya. Cendrawasih berubah. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.